Bagian 1. Pria yang jatuh dari langit. Tok tok tok. Di sini diperlihatkan seorang pria berlawanan dengan penampilannya yang tampan. Seorang pria berusia pertengahan 30-an dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya sedang mengetik sesuatu dengan panik. Terlihat berbeda. Smartphone yang transparan seperti kaca. Sesuatu bisa terdengar melalui telinga pria yang sepertinya sedang berbicara dengan seseorang saat bibirnya bergerak. Bapak Lem Yong, mode mengemudi otonom telah dibatalkan karena waktu kemacetan kendaraan. Tolong letakkan kedua tanganmu di atas kemudi. Kata-kata AI di kendaraan yang dia kendarai. Pria tersebut berkata, "Cih, kita ini generasi apa? Bukankah seharusnya ada mode otonom hanya untuk mengemudi di jam sibuk?" Pria itu mengerang. Mode mengemudi otonom untuk mobil telah dikomersialkan sejak 2026. Beberapa pabrik telah secara ambisius memperkenalkan mobil self-driving mereka dengan persetujuan dari pemerintah. Tetapi apapun itu mobilnya, kecelakaan tidak dapat dicegah. Meskipun banyak sensor telah dipasang ke dalam kendaraan dan pengembangan AI kendaraan yang canggih, mode mengemudi otonom tidak dapat merespon dengan mulus pada kemacetan atau situasi tak terduga yang tiba-tiba. Setelah banyak kecelakaan, pemerintah memutuskan untuk membatasi mode mengemudi otonom. Lem Yong menutup smartphone transparan di pergelangan tangan kirinya, dan apa yang seharusnya menjadi telepon melingkari pergelangan tangannya. Ia mendesah saat perangkat smartphone transparan yang fleksibel membungkus dirinya seperti jam tangan. Lem Yong menghela napas sambil meraih kemudi. Dia mencoba untuk pergi ke Biro Keamanan Umum Kota Shenyang, Badan Kepolisian Negara, tingkat kota sedini mungkin. Tetapi tetap saja itu adalah kesalahannya atas keterlambatannya di Academy of Science. Saat itu jam sibuk, jadi ada banyak mobil di jalan. Aku harus cepat. Direktur akan mengomel padaku. Direktur adalah kepala Biro Keamanan Publik. Meskipun bosnya tidak berada di depannya, pikiran itu saja membuatnya takut. Ia melangkah. Dengan kekuatan di kaki kanannya, dia menginjak gas. Waktu itu pada pukul 5 sore. Meskipun saat itu bulan Februari, langit sudah menguning dengan semua hawa dingin di sekitar mereka. Dengan itu, matahari terbenam, melewati hutan bangunan dan bergerak di atas jalan layang yang berada di atas bangunan kecil. Dia melihat tembok besar di barat, dinding abu-abu, penuh bekas perbaikan di sana-sini, mengelilingi seluruh kota. Tembok itu dikenal sebagai Gate Barrier. Ini sangat membuat frustasi. Setiap kali Lem Yong melihat ke dinding, hatinya akan terasa sakit. Penghalang raksasa itu adalah bukti yang membuatnya dan orang lain menyadari betapa tidak berarti dan tak berdayanya manusia di dunia saat ini. Sudah 28 tahun. 28 tahun telah berlalu. Sejak gerbang dimensi pertama yang disebut sebagai hari terburuk dalam sejarah manusia dibuka. Tahun itu adalah tahun terburuk dalam sejarah, di mana 1/5 dari populasi dunia terhapus. Bahkan umat manusia bisa menderita lebih banyak kerusakan. Namun karena kekuatan yang tersembunyi di belakang umat manusia muncul seperti matahari, kerusakannya dijaga seminimal mungkin. Pria itu kemudian mengeluarkan sebungkus rokok mentol dari sakunya dan meletakkan satu di antara bibirnya. Dia akan menyalakannya ketika suara AI memperingatkannya. Kendaraan bisnis adalah area bebas rokok. Peringatan atau hukuman dapat diberikan di kemudian hari. Mendengar itu, pria tersebut berkata, "Persetan, sungguh menjengkelkan mendengar peringatan itu setiap kali dia menyalakan rokok." Karena itu adalah kendaraan kerja dari Biro Keamanan Publik. AI kendaraan tidak dapat dibungkam. Dia kemudian menyalakan rokok dengan pemantik, mengisap asap dalam jumlah besar untuk mengisi paru-parunya, dan kemudian menghembuskan asapnya. Bagian dalam mobil langsung dipenuhi asap. Seperti menangis, sunroof mobil terbuka dengan sendirinya. Asap di dalam mobil bocor keluar melalui sunroof yang terbuka. Hal itu menyebabkan suara berbunyi. Ia berkata, "Diam."
Lem Yong mengendurkan kaki kanannya dan menurunkan kecepatannya. Meskipun dia bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, suara angin yang masuk melalui sunroof membuat telinganya sakit. Kemudian di sana, bip bip bip, suara smartphone di pergelangan tangannya mulai berdering, dan wajah seorang wanita berusia awal 60-an dengan rambut putih jarang terlihat di layar tengah mobil. Penelpon itu tidak lain adalah ibunya. Ini belum waktunya untuk bekerja. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia memutuskan untuk menghubungkan panggilan melalui Bluetooth. Halo, anakku. Aku masih bekerja. Kamu pikir ibumu tidak tahu itu? Lalu apa yang terjadi? Jika tidak ada yang penting, panggilan akan terputus begitu aku mendekati Biro Keamanan Publik. Kamu telah bekerja di sana begitu lama. Kenapa tidak pakai messenger saja? Apa yang kamu bicarakan? Lem Yong tampak kesal. Begitu juga ibunya. Ketika dia berkata, aku membiarkanmu hidup sesukamu. Bukankah seharusnya kamu melakukan satu hal yang diminta ibumu? Mampirlah ke Beijing sebentar dan makan bersama putri ketiga, Direktur Sang. Tidak bisa, kamu tahu ini adalah bagaimana pekerjaan aku. Aku bekerja kan? Apa kamu berencana untuk menghindarinya setiap saat seperti ini? Terserah, aku mungkin tidak bisa melewati tembok dengan peringatan gerbang 26. Peringatan? Segera akan ada berita dan alarm di setiap provinsi. Mendengar itu, Ibu Lem Yong terdiam. Peringatan gerbang itu adalah peringatan yang dikeluarkan untuk warga di tempat-tempat di mana gerbang dibuka. Karena seseorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelah gerbang dibuka. Siklusnya pendek. Ini gerbang 26. Dia mungkin dipanggil. Hahaha. Aku dekat dengan Biro Keamanan Publik. Mengakhiri panggilan. Aku percaya apa yang kamu katakan tentang biro. Tapi aku harap kamu tidak melawan ibumu yang mengatur agar kamu bertemu yang itu dengan alasan itu. Ya, ucap pria itu di sana. Berharap dia akan menyerah. Lem Yong menjawab sambil tersenyum. Tetapi Direktur Sang bekerja keras untuk membujuknya. Jadi pergilah ke Beijing. Setelah peringatan itu dihapus, dapatkan nomor telepon dan ID Messenger dan buat janji. Wajahnya hancur seketika. Dia pasti mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan percakapan di utusan itu, tetapi dia berbicara tentang hal itu lagi. Dia kehilangan kata-kata ketika dia mengatakan itu. Apakah kamu tidak ingat dari mana kamu berasal? Ibunya memerintah atas dirinya. Dengarkan ibumu, kamu berusia 36 tahun. Berapa lama kamu berencana menghabiskan hidup kamu dengan sia-sia sebagai pria lajang? Aku hanya memikirkan. Karena omelannya yang terus-menerus, pria itu menghirup rokok yang setengah terbakar itu dalam-dalam. Untuk aku, sama sekali tidak. Dia adalah seorang anak yang pindah dari rumahnya. Jika dia ingin menikah, dia akan menikah ketika dia melihat wanita. Apa ini? Beberapa serikat klan? Sial, ucap pria itu. Meskipun dia memiliki mulut yang kasar, dia tidak bisa membuat dirinya mengutuk di depan ibunya. Tetap saja dia kesal. Pokoknya dengarkan ibumu ini. Aku tidak akan duduk diam jika ini tidak berhasil. Jika kali ini tidak berhasil juga. Alangkah baiknya jika bisa bebas membeli tiket pesawat dan bepergian dengan pesawat seperti sebelumnya. Kekacauan macam apa yang kita hadapi? Aku sudah mendengarmu berbicara tentang pesawat ratusan kali. Pesawat terbang? Mereka sekarang menjadi simbol masa lalu. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa adalah mungkin untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan pesawat ketika dia masih muda. Namun sejak gerbang dibuka, pergerakan melalui udara menjadi tidak mungkin melihat pesawat. Ibunya mengatakan bahwa dia telah terbang dengan pesawat ketika dia berusia 3 tahun. Tapi siapa yang ingat itu? Kamu selalu memperlakukan ibumu sebagai orang tua. Semua karena kamu tidak tahu betapa nyamannya pesawat terbang. Ya, benar. Jika kamu bisa bergerak di langit. Ya, hari-hari ketika manusia menguasai langit sudah lama berlalu. Untuk sesaat, Lem Yong berhenti berbicara. Dia meragukan matanya. Sesuatu baru saja jatuh dari gedung pencakar langit. Apa itu tadi?
Itu sangat jauh sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi sesuatu jatuh dari langit. Apa yang kamu bicarakan, cewek? Telepon kemudian terputus, dan tanda keamanan publik muncul di layar tengah. Dan dia mendengar suara yang dikenalnya dari seorang anggota tim informasi dan komunikasi Biro Keamanan Umum. Sebuah benda terbang tak dikenal baru saja jatuh di tengah 2ND Avenue di Tixiku. Objek terbang. Jalan yang dia lalui adalah Fifth Avenue, sangat dekat. Kemudian informasinya adalah tentang apa yang dilihatnya. Jika sebuah benda terbang jatuh dari langit, maka itu bisa atau tidak ada hubungannya dengan gerbang. Polisi keamanan publik dan anggota di dekat 2ND Avenue harus tetap bersenjata saat memahami situasi. Mungkin dia kurang beruntung. Itu semua terjadi dalam perjalanannya. Sialan, alarm gerbang bahkan tidak berbunyi. Tapi ada apa ini? Sambil mendengus, dia menekan tombol merah dan biru di bagian atas panel tengah. Dan kemudian terdengar sirine dari sisi kiri RV putih yang dikendarainya. Sirine kemudian berbunyi dan dia memutar setir ke samping. Hanya ada satu hal baik yang datang dari membunyikan sirine secara resmi. Meskipun jalan sedang padat, dia akan mendapatkan izin bebas untuk bergerak. Lem Yong berbicara sambil menekan tombol speaker di panel tengah mobil. Ini Lem Yong, pemimpin tim ketiga dari Biro Keamanan Umum Kota Shenyang dalam perjalanan ke 2ND Avenue. Dipahami. Begitu mendengar itu, dia melepaskan jarinya dari tombol speaker dan menginjak gas menuju jalan, di mana mobil mulai membelah seperti laut merah. Dia tidak terlalu jauh dari 2ND Avenue, dan jelas di mana benda tak dikenal ini jatuh. Wong, tempat orang berkumpul. Ada 3 kendaraan polisi keamanan umum yang datang. Lem Yong kemudian keluar dari RV dan mengeluarkan ID-nya saat dia melihat kerumunan. Semua rasa ingin tahu ini bisa berbahaya jika ini terkait dengan gerbang. Namun aneh, bagaimana orang berkumpul? Jika yang jatuh adalah benda berbahaya level 5 dari gerbang, semua orang yang berkumpul bisa berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Tidak ada satu orang pun di sana yang bisa melindungi warga sipil biasa. Bajingan gila, dapatkan sedikit untuk berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Kesal, Lem Yong berteriak pada orang-orang. Keamanan publik menyingkir. Namun terlepas dari teriakan itu, tidak ada satu orang pun yang mundur. Dan mereka semua berkonsentrasi pada hal misterius itu. Dengan ponsel di tangan mereka, tidak ada satu orang pun yang dapat merekam video. Apakah jammer video digunakan? Dunia saat ini adalah dunia media web. Siapapun dapat mengambil foto atau video dengan ponsel mereka. Itulah sebabnya pemerintah dan Biro Keamanan Publik mengambil tindakan khusus untuk membuat gangguan sinyal ketika menghadapi situasi seperti ini. Dan ponsel yang terkena jammer akan secara otomatis menghapus konten yang sudah direkam pada saat itu juga. Klik. Telepon di pergelangan tangannya juga dimatikan. Itu adalah tugas yang mustahil bagi pemerintah lokal Serikat Pekerja. Tetapi itu mungkin bagi pemerintah rakyat Cina yang hebat. Berkat itu adalah mungkin untuk menghindari penyebaran informasi. Tidak ada yang bisa dilakukan saat ramai seperti ini. Tampaknya sulit untuk menembus kerumunan besar. Dan dia harus menunggu sampai Satgas Keamanan datang. Tapi aku tidak bisa diam saja saat benda berbahaya seperti itu tergeletak di sekitar. Jika benda ini berbahaya, orang harus mengungsi sebelum terjadi sesuatu. Lem Yong bergegas melewati kerumunan dan memasuki ruang yang sebagian besar kosong. Untuk memeriksa dengan matanya sendiri apa yang orang-orang itu lihat. Le yang sangat gugup. Ia kecewa dan kemudian bergumam. Apa ini? Ada apa dengan pakaiannya? Seorang pria muda dengan rambut hitam panjang dan wajah sangat tampan dengan kulit pucat. Dia mengenakan jubah hitam, lebih seperti jubah gelap yang akan dilihat orang di drama sejarah. Dan penampilannya, ya, pria itu tampaknya tidak takut dengan orang-orang di sekitarnya. Apakah mereka sedang syuting drama sejarah? Lucu betapa gugupnya dia. Dia berpikir bahwa benda itu akan membahayakan orang. Tidak ada benda terbang tak dikenal, selain pria yang tampak seperti berasal dari era yang berbeda. Klik. Salah satu dari 4 petugas polisi berseragam nila
yang mengarahkan senjata mereka ke pemuda itu menarik borgol dari penantiannya. Ada petugas polisi di dekatnya. Dua dari mereka dengan hati-hati mendekati pemuda kuno itu. Sebagai tanggapan, Lem Yong mendekati dua petugas polisi yang mengarahkan senjata mereka ke pemuda itu dan menunjukkan ID polisinya. Para petugas sedikit membungkuk, tidak menurunkan senjata mereka dari pria tak dikenal itu. Itu karena Lem Yong berpangkat lebih tinggi. Aku Lem Yong, pemimpin tim ketiga dari Regu Kejahatan Kekerasan Biro Keamanan Umum Shenyang. Dilaporkan bahwa benda tak dikenal telah jatuh di sini. Jadi mengapa kamu mengarahkan senjata kamu ke warga tak bersenjata? Dia tidak bisa memahaminya. Tentu saja, pria itu berpakaian aneh. Tetapi aneh bagi mereka mengarahkan senjata mereka ke warga yang tidak bersalah. Saat itu, kata seorang petugas, "Inspektur, ini dia." Dia, benda terbang yang tak dikenal yang jatuh dari langit, adalah pria kuno ini. Omong kosong apa? Itu dulu sebelum dia bahkan bisa berteriak sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu petugas yang mendekati pemuda itu dengan pakaian kuno untuk memborgolnya jatuh, seolah-olah dia juga berada dalam beberapa adegan aksi dalam komedi situasi. Gedebuk, kuak. Sepertinya dia terlalu kesakitan untuk bangkit kembali. Kotoran. Petugas lain mencoba memborgol dengan pria itu, tetapi pergelangan tangannya terjepit. Tak, retakan. Kedua matanya melebar mendengar suara tulang retak. Tanganku. Lengan kanan petugas itu yang mencoba memborgol pemuda itu terpelintir secara aneh. Lengan tidak akan menekuk dengan benar, meluruskan dengan benar, dan tulang menonjol melalui siku. Ya, tulangnya mencuat dari sikunya. Bahkan warga yang semua mengawasinya berteriak gugup pada apa yang mereka lihat. Apa ini? Lem Yong yang meneriaki petugas karena mengarahkan senjata mereka ke warga yang tidak bersalah, mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke pemuda itu. Seorang pria muda dengan rambut panjang menatap sekelilingnya dengan mata tajam seperti pedang. Sepertinya dia sedang berjalan melalui era yang berbeda. Dia adalah penguasa ke-24 dari Ordo Iblis Langit, Cheon Yiwon, yang disebut sebagai Dewa Iblis di Jianghu. Cheon Yiwon memiliki kepribadian yang tenang, tapi dia cukup sensitif. Ini masa depan, gumamnya di sana. Dari kata-kata nano mesin dalam dirinya. Tempat ini jelas merupakan masa depan, semuanya membingungkan bagi dirinya. Gedung-gedung tinggi yang dibangun dengan beton dan jalan-jalan aspal di bawah kakinya, semuanya itu tidak ada pada zaman Cheon Yiwon. Dan mengapa pakaian mereka seperti itu? Pakaian mereka jauh lebih ketat daripada yang dia kenakan. Hanya sedikit orang yang memakai jenis pakaian yang sama, tetapi dengan warna yang berbeda. Bahkan rok yang dikenakan para wanita itu cukup pendek untuk memperlihatkan paha mereka. Dengan kata-kata, itu terasa aneh. Aneh. Ada satu hal yang membuat Cheon Yiwon merasa semakin asing. Mulai dari udara sekitar, energinya sangat keruh. Seperti semuanya penuh dengan kotoran. Karena Cheon Yiwon mampu mencapai tingkat guru surgawi, dia dapat menangkap energi alam. Akan sulit mengumpulkan ki jika orang-orang di zaman ini tinggal di tempat seperti itu. Energi yang tidak murni justru merugikan tubuh. Jika seniman bela diri atau biksu ada di sini, mereka mungkin takut dengan tempat ini. Tapi tidak dengan Cheon Yiwon. Baginya yang memiliki 5 inti dari binatang roh, mengedarkan energi di dalam tubuhnya dan memurnikannya adalah mungkin. Dan dia dapat mengolah energi di dalam tubuhnya sendiri. Aduh, tanganku. Cheon Yiwon menatap petugas polisi yang kesakitan. Dialah yang mencoba menaklukkan Cheon Yiwon, jadi dia harus bertindak seperti itu. Apakah yang mengenakan pakaian ini pejabat dunia ini? Tanya Cheon Yiwon kepada Nano Mesin. Nano Mesin menjawab, betul sekali. Nano berbicara tentang aturan era baru ini. Nano berkata bahwa pria yang mengerang kesakitan itu setara dengan seorang prajurit. Tetapi Cheon Yiwon yang tidak takut pada kaisar pada masanya, tidak akan takut pada seorang prajurit belaka yang mencoba memborgol tangannya. Cih, ini merepotkan. Bukan karena dia jatuh, tapi karena dia mendarat di tempat yang menarik banyak perhatian. Ada lebih dari 100 orang berkumpul di sekelilingnya. Apakah benar untuk mengatakan bahwa orang-orang menontonnya seolah-olah mereka sedang menonton drama? Pada saat itu, tangisan memasuki telinga Cheon Yiwon adalah melanggar hukum untuk menyerang seorang petugas polisi. Sekarang, angkat tangan kamu dan berlutut.
Kalau tidak, aku harus menembak. Seorang pria yang baru muncul di usia pertengahan 30-an sedang mengerahkan senjatanya. Dia adalah Lem Yong, pemimpin tim ketiga Biro Keamanan Publik. Memintanya untuk mengangkat tangannya dan berlutut sama saja dengan memintanya untuk menyerah. Cheon Yi-won bertanya pada Nano dengan nada tidak senang. Nano, masih tidak dapat mengumpulkan informasi. Tidak dapat terhubung karena jammer memblokir jaringan. Cih, Cheon Yi-won menggelengkan kepalanya. Upaya Nano untuk mengakses web dihentikan setelah petugas mendekatinya. Cheon Yi-won tidak tahu apa-apa tentang era ini. Tapi dia berpikir bahwa nano mesin dari masa depan akan mengetahui sesuatu. Jadi dia meminta Nano untuk mengekstrak informasi dari era dan mentransfernya ke otaknya. Tapi dia tidak pernah berharap itu akan terganggu di sepanjang jalan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Cheon Yi-won. Dia khawatir tidak sulit untuk keluar dan bersembunyi. Seperti yang dikatakan Nano, adalah mungkin untuk terhubung kembali dengan web setelah area dengan jammer ditinggalkan. Ada yang mengganggu itu. Ada keberadaan yang bisa dirasakan oleh Cheon Yi-won. Seseorang sedang mengawasinya dari jendela gedung di seberangnya. Berkat orang itu, Cheon Yi-won meyakinkan dirinya sendiri bahwa era ini tidak sepenuhnya asing baginya. Lebih baik pergi dari sini sekarang. Dia mendapatkan terlalu banyak perhatian, akan lebih merepotkan jika sesuatu terjadi di sana, di era yang tidak dia ketahui. Itu adalah saat ketika Cheon Yi-won hendak mengambil langkah maju. Ini peringatan terakhir, angkat tanganmu dan berlututlah, teriak Lem Yong. Karena ada banyak orang, dia akan menahan diri untuk tidak menembak, kecuali sesuatu yang lain terjadi. Tapi insting Lem Yong memberitahunya, dia sangat berbahaya. Dia bahkan berpikir untuk menembaknya di paha atau pergelangan kaki. Namun jika pria ini benar-benar ada hubungannya dengan benda tak dikenal yang jatuh dari langit, ia harus mengikuti protokol. Apakah tim Mobile Strike ada di sini? Menangkap pria tak dikenal ini dengan tangan kosong sepertinya hal yang berbahaya untuk dilakukan. Mereka yang bisa menjatuhkan petugas terlatih dengan gerakan ringan adalah penjaga gerbang atau murim. Saat itu Cheon Yi-won mencoba bergerak. Tanpa pikir panjang, Lem Yong membidik pahanya dan menarik pelatuknya. Yang harus dia lakukan hanyalah membawa pria tak dikenal ini hidup-hidup. Tapi kemudian itu terjadi. Astaga, tuh. Bahkan orang-orang yang menonton pun bingung. Tidak mungkin dia memotong peluru. Yang jatuh di lantai aspal tak lain adalah peluru yang ditembakkan dari pistol. Mereka tidak tahu karena pria itu mengenakan jubah. Tetapi sebelum mereka menyadarinya, Cheon Yi-won memegang pedang putih. Pedang naga putih. Itu adalah salah satu dari dua pedang yang selalu ada di Cheon Yi-won bersama dengan pedang setan langit. Saat itulah Lem Yong mengetahui identitas orang tersebut. Prajurit murim. Dia tidak mendapatkannya dari pakaian aneh itu. Sebaliknya, dia mendapatkannya dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menebas peluru terbang dengan pedang selain seorang prajurit murim. Mengapa seorang pejuang murim berada di tengah jalan mengenakan pakaian kuno? Dalam sekejap mata, Cheon Yi-won berada di depannya. Ia bingung. Lem Yong mencoba mengerahkan senjatanya tetapi dia kehabisan waktu. Lem Yong yang dicekik lehernya menjatuhkan senjatanya. Dia tidak bisa menahannya, rasanya lehernya akan langsung patah jika dia mencoba melawan. Para petugas di sisi lain terlalu terkejut untuk mengerahkan senjata mereka ke Cheon Yi-won yang berbicara. Kamu harus membayar harga untuk menggunakan senjata api itu padaku. Dia berbicara seperti orang tua, tapi itu tidak masalah. Lem Yong mencoba melepaskan tangan Cheon Yi-won dengan jujutsu yang dia pelajari sebagai kadet keamanan publik. Tetapi, apa? Kekuatan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa pada tingkat ini. Tidak akan mengejutkan jika dia mematahkan lehernya dengan kekuatan belaka. Biarkan instruktur pergi. Saat itu, petugas hendak melepaskan tembakan untuk membantu Lem Yong. Lalu, Pangeran Cheon mengayunkan pedangnya, lalu senjata itu terbelah dua. Dengan kaget, petugas itu mundur selangkah. Mereka mengerti bahwa itu bukan hanya senjata, tetapi jika pria itu mau, dia juga bisa menebas kedua petugas itu. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Apakah kamu tahu tentang orang murim? Ia kemudian terbatuk-batuk. Cheon Yi-won mendengarkan dengan seksama.
Saat dia memotong peluru, pria ini memanggilnya seorang pejuang murim. Bagi sebagian orang yang tidak tahu seni bela diri, mengetahui tentang murim berarti dia memiliki hubungan atau mengetahuinya. Cheon Yi-won melonggarkan cengkramannya untuk membiarkan pria itu berbicara. Ketika cengkramannya mereda, pria itu terbatuk. Dia bertanya lagi, "Apakah kamu tahu tentang orang murim?" Menanggapi pertanyaan Cheon Yi-won, Lee Myung mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Apa kau seorang prajurit yang tidak terdaftar di murim?" Cheon Yi-won mengerutkan keningnya. Tidak terdaftar. Kecuali dia salah memahami sesuatu, pendaftaran berarti seseorang harus melaporkan dan mengisi formulir. Mengejutkan bahwa seorang pejabat publik, seorang perwira polisi masa depan akan mengatakan hal seperti itu. Apa ini? Apakah pemerintah dan murim tidak memiliki fakta non-agresi di era ini? Ada yang tidak beres. Kata pendaftaran sepertinya ada hubungannya dengan cara kerja di era ini. Dan ada baiknya mencari tahu lebih banyak. Namun Cheon Yi-won yang mengetupkan lehernya melihat sebuah singularitas. Orang ini bukan orang normal, seorang dantian. Pada saat yang sama, Cheon Yi-won melihat titik merah bersinar di punggung tangannya yang memegang leher Lee Myung. Ini bukan hanya satu. Suara Nano memberitahunya. Laser dari 30 senapan sniper diarahkan ke pengguna. Sebelum ada yang bisa dikatakan, mata Cheon Yi-won menangkap beberapa gerakan. Puluhan pria berseragam hitam mengenakan penutup kepala, rompi anti peluru, muncul di antara warga sipil dan membentuk pengepungan. Mereka adalah tim serangan bergerak Biro Keamanan Publik, dengan tanda keamanan publik terukir di sisi kanan dada mereka. Mereka datang dengan cepat. Lee Myung, pemimpin tim ketiga, berwajah pucat ketika dia melihat Cheon Yi-won dan berbicara sambil tersenyum. Hal-hal telah berbalik, prajurit murim yang tidak terdaftar.